warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila Dona Febriana dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Fadila Dona, ada Riana Handayani, Septianita, dan Oka Prasetyo. Saya di sini akan membahas tentang tanggung jawab sosial masyarakat di PT Jarum Foundation. Yang pertama, kita akan membahas tanggung jawab legal dan ilegal. Yang di sini tanggung jawab legal itu perusahaan mempunyai tanggung jawab legal karena sebagian badan hukum itu mempunyai status legal. Karena sebagai badan hukum, perusahaan mempunyai banyak hak dan kewajiban legal yang dimiliki juga oleh manusia perorangan, seperti menuntut di pengadilan, dituntut di pengadilan, mempunyai milik mengadakan kontrak, dan lain-lain, seperti subjek hukum yang biasanya manusia perorangan. Perusahaan pun harus menaati peraturan hukum dan harus memenuhi hukumannya. Bila telah terjadi pelanggaran, menurut Hakim Agung Amerika, Marshall pada tahun 1919 mengatakan suatu koperasi adalah suatu makhluk buatan, tidak kelihatan, tidak berwujud, dan hanya berada di mata hukum karena semata-mata merupakan ciptaan hukum. Ia hanya memiliki ciri-ciri yang oleh akte pendiriannya diberikan kepadanya. Korporasi atau badan hukum memang tidak sama dengan orang-orang yang pendiriannya atau menjadi pimpinannya. Ciri-ciri yang ditentukan dalam akte pendirian korporasi yaitu bisa mengakibatkan bahwa korporasi itu berperan penting dan mempunyai dampak besar atas dunia sekelilingnya. Yang kedua, ada tanggung jawab moral, yaitu supaya mempunyai tanggung jawab moral, perusahaan perlu berstatus moral atau dengan kata lain merupakan pelaku moral, yaitu pelaku moral atau moral agent bisa melakukan perbuatan yang kita beri kualifikasi etis atau tidak etis. Untuk itu, salah satu syarat yang terpenting adalah memiliki kebebasan atau kesanggupan mengambil keputusan bebas. Tanggung jawab moral perusahaan hanya mempunyai makna teoritis saja dan tidak ada konsekuensi untuk praktek bisnis. Sebab seandainya perusahaan sendiri terlepas dari orang-orang yang bekerja di dalamnya tidak merupakan pelaku moral dan karena itu tidak bisa memikul tanggung jawab moral. Namun pimpinannya perusahaan tetap melakukan pelaku moral, akibatnya memikul tanggung jawab moral atas keputusan yang mereka ambil. Ketiga, kita akan membahas tentang tanggung jawab ekonomis, yaitu usaha perusahaan agar kinerja ekonomisnya selalu baik. Dalam kapitalisme liberatus, tanggung jawab itu dilihat sebagai profit maksimum atau mendapat untung sebesar mungkin. Modal yang ditanamkan di dalamnya harus diproses kembali dalam jangka waktu yang wajar atau return on investment. Bersama dengan laba yang wajar, hal itu merupakan tanggung jawab ekonomis perusahaan. Tanggung jawab ekonomis ini mempunyai aspek yang sosial yang penting. Kinerja setiap perusahaan menyumbangkan kepada kinerja ekonomi nasional. Dengan sendirinya memberi kontribusi yang berarti kepada kemakmuran masyarakat. Hal itu terutama kita sadari dalam keadaan krisis. Bila terjadi banyak pemutusan hubungan kerja dan banyak perusahaan harus menghentikan kegiatannya. Poin yang kedua ada tanggung jawab sosial, yaitu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab terhadap sosial maupun lingkungan sekitar, di mana perusahaan tersebut berada seperti melaksanakan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat ataupun menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Dengan adanya tanggung jawab, maka perusahaan tidak hanya mementingkan kepentingan perusahaan tersebut, tetapi juga memikirkan karyawan, lingkungan, dan masyarakat sekitar. Perusahaan yang sudah menerapkan corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial, keberlangsungan bisnisnya lebih terjamin karena berkurangnya masalah sosial yang muncul akibat dari bisnis tersebut dan mendapat kepercayaan dan dukungan dari masyarakat. Kinerja sosial perusahaan. Setiap perusahaan memiliki kinerja sosial yang merupakan bagian dari etika bisnis, yaitu adanya kesadaran perusahaan bahwa keputusan bisnisnya
dapat mempengaruhi masyarakat. Kinerja sosial perusahaan adalah wujud kepedulian suatu usaha pada masyarakat dan lingkungan sekitar di mana usaha tersebut berada. Kemudian ada pun kinerja sosial perusahaan meliputi yang pertama, kinerja sosial terhadap konsumen. Kinerja ini tidak hanya sebatas pada penyediaan barang dan jasa. Perusahaan bertanggung jawab atas produksi, penjualan, distribusi pada konsumen. Kemudian kinerja terhadap karyawan. Kinerja terhadap karyawan merupakan perusahaan bertanggung jawab dalam memberikan rasa aman kepada karyawannya, memperlakukan karyawan dengan layak dan tidak berbeda-beda. Kemudian kinerja sosial terhadap kreditor. Saat perusahaan memiliki masalah keuangan dan belum bisa menyelesaikan kewajibannya, perusahaan memberitahuan kepada kreditor. Kemudian kinerja sosial terhadap pemegang saham. Perusahaan bertanggung jawab atas kepuasan pemegang saham. Perusahaan harus bisa meyakinkan pemegang saham di mana manajer perusahaan memonitor seluruh keputusan bisnis dan meyakinkan bahwa keputusan yang diambil tersebut demi kepentingan pemegang saham. Kemudian kinerja sosial terhadap lingkungan. Kinerja ini berkaitan dengan menjaga kelestarian lingkungan, misal dengan mencegah adanya polusi di sekitar tempat usaha. Kemudian kinerja sosial terhadap komunitas. Hal yang sering dilakukan perusahaan adalah dengan memberikan bantuan untuk sarana pendidikan kesehatan atau perbaikan pengadaan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat sekitar. Pertama, PT Jarum Foundation merupakan program kegiatan yang diadakan oleh PT Jarum dalam hal tanggung jawab sosial kepada masyarakat atau lingkungan di bidang pendidikan, olahraga, sosial, lingkungan, dan kebudayaan untuk turut berperan dalam mewujudkan bangsa dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mempertahankan kelestarian sumber daya alam di Indonesia. Dan berikut kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PT Jarum Foundation. 1. Bakti Sosial Jarum Foundation. Dilandasi semangat persaudaraan, gotong royong, dan saling tolong-menolong, Jarum Bakti Sosial terus mencoba menjadi yang terdepan dan terus berusaha berbuat semaksimal mungkin bagi kepentingan masyarakat. Beragam kegiatan sosial telah dilakukan oleh Jarum Bakti Sosial sebagai bukti kepeduliannya pada kesejahteraan rakyat Indonesia. Di antaranya, ada 1. Donor darah, 2. Penanganan bencana alam, 3. Pencegahan demam berdarah, 4. Operasi katarak gratis, 5. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, 6. Peningkatan kualitas panti asuhan. 2. Bakti Olahraga Jarum Foundation turut memberikan kontribusi besar mengharumkan prestasi bulu tangkis Indonesia. Hingga saat ini, Bakti Olahraga Jarum Foundation secara berkesinambungan aktif terlibat dalam pelatihan dan pembinaan atlet, seperti 1. PB Jarum, 2. Pusat Pembinaan Atlet, 3. Jarum Beasiswa Bulu Tangkis, 4. Jarum Badminton All-Star, 5. Mabar atau main bareng, 6. Kejuaraan Sirkuit Nasional Bulu Tangkis. 3. Ada Bakti Lingkungan Jarum Foundation, terus mengelola usaha pelestarian lingkungan, menciptakan keteduhan, melestarikan ekosistem lokal, menjaga erosi tanah untuk membantu resapan air. Ribuan jenis tanaman peneduh telah ditanam dan usaha tersebut berkembang luas juga menjangkau sebagian besar wilayah Pulau Jawa bagian tengah. Beberapa kegiatannya antara lain: 1. Pusat pembibitan tanaman, 2. Menanam terumbu 1.350 km dari Merak hingga Banyuwangi, 3. Menanam terumbu lingkar Pulau Madura, 4. Menanam terumbu ruas jalan tol Cipali, 5. Konversi lereng Muria. 4. Ada Bakti Pendidikan Jarum Foundation. Ada sejak 1984, Jarum Foundation terus konsisten dalam memberikan kontribusi terhadap dunia pendidikan di Indonesia. Langkah ini diawali kesadaran bahwa pendidikan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bangsa dalam mewujudkan masa depan yang lebih baik. Salah satu programnya bernama Program Jarum Beasiswa Plus, di mana program ini menjalankan peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah, peningkatan kualitas pendidikan sekolah menengah dan kejuruan, peningkatan kualitas pendidikan tinggi, dan rute kampus. 5. Ada Bakti Budaya Jarum Foundation, mulai mengembangkan bentuk-bentuk kepedulian terhadap hasil budaya bangsa sebagai bukti konsistensi untuk turut serta membangun negeri Indonesia sejak tahun 1992 demi mewujudkan Indonesia yang lebih bermartabat, bukan hanya perekonomian yang harus dikuatkan, namun juga kekayaan dan kelestarian budaya bangsa. Contoh hasilnya: 1. Apresiasi seni budaya, 2. Galeri Batik Kudus, 3. Galeri Indonesia Kaya.
Saya Riana Dayani dan di sini akan melanjutkan slide ke-8 dan ke-9. Studi kasus kedua. Keributan antara KPAI dan PB Jarum seharusnya jadi momentum untuk mempertajam pertanyaan publik terhadap tanggung jawab sosial industri rokok. Kalau persoalan hanya dibatasi pada soal bulu tangkis, kita akan melihat KPAI sebagai pahlawan kesiangan atau penjegal bakat anak-anak. Tapi kalau kita memahami tanggung jawab sosial korporasi, permasalahannya akan sangat berbeda. Jadi apa sih tanggung jawab sosial industri rokok? Yang positif, mereka membawa lapangan kerja, memutar bola roda ekonomi yang menghidupi petani tembakau dan cengkeh. Mereka juga menyetor pajak dan cukai dalam jumlah yang sangat besar. Efek negatifnya terus apa dong? Dampak rokok bagi kesehatan masyarakat, itu sih yang terutama menurut saya. Juga gangguan sosial akibat ulah perokok. Saat ini rokok tidak hanya produk yang memiliki branding yang kuat, namun juga memiliki pengaruh di bidang pendidikan. Banyak beasiswa pendidikan yang didanai oleh industri rokok. Namun hal tersebut ternyata ditentang oleh organisasi Yayasan Jantung Indonesia. Terus saya lanjut ke kesimpulan. Kesimpulannya adalah pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR PT Jarum secara umum sudah dilaksanakan berdasar ketentuan yang berlaku, yakni ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas sebagai peraturan yang memayungi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR di Indonesia, dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan terbatas sebagai peraturan pelaksanaannya. Namun masih terdapat kelemahan dan kekurangan dalam pelaksanaannya, yaitu tidak adanya program dan kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari penggunaan produk yang mereka hasilkan dari operasi perusahaannya. Sekian dari saya, terima kasih.